Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizar Pitanggraini. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kaidah ad-dararu yuzalu. Arti dari ad-dararu yuzalu adalah kemudaratan itu harus dihilangkan. Jadi konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar atau tindak menyakiti baik dari dirinya maupun orang lain. Tidak semestinya manusia menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain. Nah, darar atau kemudaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-darar yang berarti suatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan darar secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian. Di antaranya, 1. Darar ialah posisi seseorang pada suatu batas di mana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Hal seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan dengan batas-batas tertentu. Kedua, Abu Bakar al-Jassas mengatakan makna darar di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan. Yang ketiga, menurut adar diri. Darar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Jadi, darar artinya di sini adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat mudarat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Berdasarkan pendapat para ulama, dapat diambil kesimpulan bahwa darar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Nur Septiandi, kelas reguler D. Di sini saya akan meneruskan pembahasan tentang materi ad-dararu yuzalu. Nomor 2. Sumber kaidah. Firman Allah yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan selanjutnya terkandung dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Barang siapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya. Dan barang siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya. Hadis riwayat Imam Malik. Nomor 3. Kaidah-kaidah yang merupakan cabang ad-darar yuzalu antara lain. Poin 1. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Contoh, seseorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan. Itu pun apabila tidak ada dokter wanita. Poin kedua, kemudaratan harus dicolok dalam batas-batas yang memungkinkan. Tindakan Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran demi terpeliharanya Al-Quran, usaha damai agar tidak terjadi perang, usaha kebijakan dalam ekonomi agar rakyat tidak kelaparan. Poin ketiga, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lain. Contoh, seseorang yang terdesak tidak boleh memakan makanan orang lain yang sama terpepet, karena perbuatan semacam ini sama saja dengan menghilangkan bahaya dengan cara menimbulkan bahaya lain. Poin keempat, kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudaratan yang bersifat umum. Kaidah ini merupakan yang sangat penting untuk tujuan syariat Islam dalam upaya untuk memaslahatkan umat.
Untuk tujuan ini pula syariat Islam memberlakukan potong tangan, yaitu untuk bertujuan melindungi harta, menerapkan perang melawan orang kafir yang menyerang, dan penerapan lain. Darar yang bersifat khusus itu harus dilakukan demi terhindarnya darar yang bersifat umum. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ansai Rahman, kelas D reguler. Saya akan membahas tentang materi penerapan al-daruru yuzalu. 1. Kiat dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh syara untuk menghilangkan bahaya atau mudorot. A. Kiat syarat dalam transaksi jual beli misalnya diberlakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadi bahaya atau kerugian pada orang yang belum berpengalaman dalam transaksi jual beli sehingga ia rentan menjadi korban penipuan. B. Kiat ru'yah mengandung unsur menghilangkan bahaya atau kerugian yang muncul dari kondisi barang yang tidak sesuai dengan sifat-sifat spesifikasi yang disebutkan pada saat transaksi. C. Kiat aib unsur menghilangkan bahaya atau kerugian di dalamnya sudah sangat jelas. 2. Al-hajr pembatasan wewenang dalam mentasarufkan hak milik. Mempunyai banyak faktor yang melatar belakanginya, di antaranya si pemilik masih anak-anak, gila, sembrono, dan idiot. 3. Syubhah atau hak pembeli pertama ditetapkan sebagai milik partner kongsian atau syirik untuk menepis bahaya pembagian barang kongsian, sedangkan hak syubhah bagi seorang tetangga dimaksudkan untuk menepis bahaya perlakuan buruk bertetangga atau syu'al jiwar yang memungkinkan ia terima dari tetangga baru yang dapat jadi berkelakuan buruk. 4. Kisah dalam konteks jiwa dan hudud disyariatkan untuk menepis bahaya yang menyeluruh dari masyarakat dan memelihara kelima prinsip umum. Sedangkan kisah dalam konteks selain jiwa ditetapkan untuk menyingkirkan unsur berbahaya dari pihak korban tindak kejahatan dengan mengobati rasa dendamnya terhadap orang yang melanggar haknya sesuai dengan watak alamiah manusia. 5. Demi menjaga kemaslahatan umum, maka disyariatkan berbagai bentuk hukuman takjir guna mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual, baik sebagai tindakan preventif atau represif, dengan cara yang mungkin dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh yang ditimbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal. 6. Pembatasan atau limitasi kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun tasarufnya pada hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Juga termasuk kategori upaya pencegahan bahaya yang mengerikan dengan segala cara jika ia memang benar-benar terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.